hukuman atas ketidaksetiaan. Terambil dari Nats 2 Tawarikh 26 ayat 16 sampai 21. Setelah ia menjadi kuat, ia menjadi tinggi hati sehingga ia melakukan hal yang rusak. Ia berubah setia kepada Tuhan Allahnya dan memasuki bait Tuhan untuk membakar ukupan di atas mezbah pembakaran ukupan. Tetapi Imam Azaria mengikutinya dari belakang bersama-sama 80 imam Tuhan, orang-orang yang tegas. Mereka berdiri di depan Raja Uzia dan berkata kepadanya, "Hai Uzia, engkau tidak berhak membakar ukupan kepada Tuhan. Hanyalah imam-imam keturunan Harun yang telah dikuduskan yang berhak membakar ukupan. Keluarlah dari tempat kudus ini karena engkau telah berubah setia. Engkau tidak akan memperoleh kehormatan dari Tuhan Allah karena hal ini." Tetapi Uzia dengan bokor ukupan di tangannya untuk dibakar menjadi marah. Sementara amarahnya meluap terhadap para imam, timbullah penyakit kusta pada dahinya di hadapan para imam di rumah Tuhan dekat mezbah pembakaran ukupan. Imam kepala Azaria dan semua imam lainnya memandang kepadanya, dan sesungguhnya ia sakit kusta pada dahinya. Cepat-cepat mereka mengusirnya dari sana, dan ia sendiri tergesa-gesa keluar karena Tuhan telah menimpakan tulah kepadanya. Raja Uzia sakit kusta sampai kepada hari matinya. Dan sebagai orang yang sakit kusta, ia tinggal di dalam rumah pengasingan karena ia dikucilkan dari rumah Tuhan. Dan Yotam anaknya mengepalai istana raja dan menjalankan pemerintahan atas negeri itu. Konsep, prinsip, dan keyakinan seseorang akan berpengaruh pada proses kehidupannya. Ada yang awal sampai pertengahan hidupnya baik dan berhasil, namun pada akhir hidupnya tidak dijalankan dengan baik. Kita mau belajar dari kisah hidup Uzia, agar menjadi bijak dan tidak mengulangi kesalahan sama seperti Uzia. Uzia menjadi sombong setelah kuat dan berhasil. Akibatnya, Uzia dihukum karena ketidaksetiaan kepada Tuhan. Kondisi Uzia sangat ironis, karena awal sampai pertengahan hidupnya sangat berhasil. Namun, di puncak keberhasilannya, Uzia gagal karena kesombongannya. Ia menjadi tidak setia dan tidak bergantung kepada Tuhan. Perenungan hari ini adalah kisah lanjutan dari Uzia. Setelah kuat dan berhasil, Uzia tidak lagi bergantung pada Tuhan. Ia bergantung pada dirinya sendiri. Memang, kompetensi dan karakter yang baik bisa menolong seseorang mencapai keberhasilan. Tetapi, hanya karakter dan integritas baik yang bisa mempertahankan stabilitas dan puncak keberhasilannya. Uzia mencari Tuhan dan takut akan Tuhan selama ada bimbingan atau mentoring dari Zakaria. Prinsip kebenaran yang diajarkan kepadanya belum sepenuhnya terinternalisasi atau menyatu dalam hidupnya. Akibatnya, iman kerohaniannya belum bertumbuh dengan baik dan benar. Sehingga ia mempraktekkan sikap hidup yang salah. Ia tidak takut akan Tuhan dan tidak bergantung pada Tuhan secara konsisten. Uzia menjadi sombong dan berubah setia kepada Tuhan. Sikap tidak hormat kepada Tuhan juga membuatnya mengabaikan firman Tuhan. Ia dengan berani mengambil peran imam dalam membakar ukupan. Terhadap sikapnya yang arogan, para imam menegur kesalahannya. Akar masalah yang teridentifikasi adalah berubah setia dan tidak menghormati Tuhan. Akibatnya, Uzia harus dihukum dengan penyakit kusta. Bagaimana dengan hidup Anda selama ini? Jika Anda bersalah dan dinasehati maupun ditegur oleh hamba Tuhan
bagaimana respons Anda? Respons yang baik itu yaitu menerima dan berterima kasih. Belajarlah untuk berterima kasih dan bertobat dari kesalahan. Kita pun bisa terhindar dari hukuman atau disiplin yang berat dari Tuhan. Ingat, Tuhan tidak bertoleransi dengan perbuatan dosa, apalagi sengaja menentang Tuhan. Sebab itu, mintalah pimpinan Tuhan senantiasa dan bertindaklah dengan benar. Ketidaksetiaan kepada Tuhan menyebabkan kesombongan hidup yang mendatangkan hukumannya. Kiranya Tuhan menolong kita.